Saya mau tanya, kamu nikah sama anak saya itu udah berapa tahun sih? Hampir 3 tahun, Mah. 3 tahun? Selama itu, kamu belum punya anak? Jangan-jangan, kamu mandul ya? Kamu bisa nggak? Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Sally Hasan, dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk melihat kisah tragis dan dramatis seorang anak manusia di masa lalu. Pemirsa, inilah butuh mata ketiga, karena butuh mata ketiga untuk melihat kebenaran. Perahu sampan tanpa penumpang yang terombang-ambing di tengah lautan akan mengikuti ombak kemana hendak membawanya. Namun bila arus gelombang itu malah melempar keras membentur karang yang kokoh, perahu sampan itu pun bisa hancur berantakan. Begitu juga gelombang keras kehidupan yang melanda pernikahan Randi dan Safira. Semenjak Bumilah, mamanya Randi ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang suami tercinta, Randi memutuskan untuk membawa Safira tinggal di rumah sang ibunya. Sebagai anak tunggal dan merasakan mamanya tidak punya siapa-siapa lagi selain dirinya, Randi merasa sangat bertanggung jawab menemani hari-hari sepi sang mama. Walau justru hal itu malah menghempaskan rumah tangga Randi, membentur kerasnya karang kehidupan, hingga membuat perasaan Safira hancur berkeping-keping saat berusaha mencurahkan cinta kasihnya untuk ibu mertuanya tersebut. Ren, papamu meninggal, nak. Kamu yang sabar, Ma. Kenapa, Mas? Papa meninggal. Sabar ya, Mas. Sabar ya, Mas. Sabar. Mama gak sanggup hidup sendirian tanpa papamu. Lebih baik mama ikut papamu saja. Mama gak boleh ngomong kayak gitu. Papa. Oh, udah ya, ikhlaskan Papa. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja sama mama? Mama nggak punya teman lagi, Ren. Iya, Ma. Lebih baik kalian temenin mama di sini ya. Iya, Ma. Reni janji. Reni bakal temenin Mama di sini, Mas Safira. Ya, Ma, Mama gak usah sedih. Makasih, nak. Suami saya bilang kami akan tinggal bersama mertua saya. Walaupun sebenarnya saya nggak pernah cocok dengan ibu mertua saya. Tapi demi suami saya, kami ikutin keinginan suami saya. Dan akhirnya kami tinggal bersamanya. Dan saya berusaha lebih baik pada mertua saya. Tapi pada kenyataannya, ibu mertua saya tetap tidak suka sama saya.
Yang bener dong, masa nyediain nasi buat suami pulang kerja dingin begini? Iya, Ma. Karena selama ini yang Safira tahu, Mas Randy itu paling suka sama nasi dingin. Jadi nanti kalau dia pulang kerja bisa langsung dimakan. Tapi kamu sebagai istri itu harus ngerti. Dasar aja, Randy itu memang inginnya memanjakan kamu. Randy itu nggak mau lihat kamu capek, makanya dia bilang begitu. Kamu aja yang harus ngerti. Semua kebaikan bisa diterima dengan baik oleh si penerimanya. Seperti maksud baik Safira yang justru ingin membahagiakan suaminya saat pulang kerja. Seperti hari-hari biasanya sebelum tinggal dengan ibu mertuanya. Malah disikapi sinis oleh ibu mertuanya tersebut. Bahkan yang lebih mengecewakan Safira, ternyata Randy juga mendukung sikap mamahnya. Sayang. Mas udah pulang. Makan dulu, Mas. Mama dulu juga dong. Iya. Kok nasinya panas sih? Kamu kan udah lama nikah sama aku. Hal kecil kayak gini aja, kamu lupa. Gimana sih kamu? Aku inget kok, Mas. Tapi Mama bilang kamu lebih suka nasi yang hangat, jadi aku angetin. Emang sengaja Mama yang ngerti nasinya. Mama juga yakin kamu nggak suka makan nasi yang dingin kan kalau pulang kerja? Mama tahu aja kesukaan Randy. Iya, Mama kan mama kamu. Udah, Ma, ya. Ini boleh masak Mama loh. Kalau mau disayang sama suami, harus banyak-banyak ngobrol dulu sama mamanya. Ya nggak, Ma ya? Ya iyalah. Tapi kenapa Mas Randy malah membela mamahnya? Sediakan nasi dingin. Saya merasa sedih. Mas Randy begitu tega. Besok kita refreshing. Kamu mau nggak?
Randy mau pamit dulu. Loh, kalian mau pada pergi kemana? Nih, mau nemenin Safira liburan. Mumpung Randy lagi libur, ya Maya? Liburan kok bukan nemenin mama di rumah, malah mau pergi. Enggak sih, Ma. Randy kan mumpung lagi libur, mau nemenin Safira refreshing. Boleh kan, Ma? Ya. Tapi kalau misal Mama mau ditemenin sama Randy, Randy selalu siap kok, Ma, nemenin Mama. Ya, sayang. Kalau bisa, lebih baik temenin mama aja di rumah. Gimana? Jadi liburannya di rumah aja, ya? Mau kan? Iya deh, Ma. Pokoknya apapun yang Mama mau, Randy selalu siap. Ya, sayang ya? Makasih ya. Dan masih banyak lagi yang diperlakukan oleh mertua saya pada saya. Saya selalu salah di mata mertua saya. Padahal saya berusaha baik. Perasaan saya sakit, hancur. Kejadian-kejadian yang memilukan hati terus bertubi-tubi dirasakan oleh Safira. Namun dengan besar rasa cintanya pada Randy, suaminya, Safira terus bertahan dan terus bertahan. Hingga datang satu kejadian yang membuat Safira terpaksa, benar-benar terpaksa, meluapkan kepedihannya pada ibu mertuanya tersebut. Ada apa? Saya mau tanya. Kamu nikah sama anak saya itu udah berapa tahun sih? Hampir 3 tahun, Mah. 3 tahun? Selama itu, kamu belum punya anak? Jangan-jangan, kamu mandul ya? Kamu bisa nggak sih punya anak? Kenapa sih, Mah? Kenapa Mama selalu mencampuri urusan saya dengan Randy? Randy itu anak saya. Segala urusannya perlu saya tahu. Mah, sebelum saya dan Randy pindah ke sini, keadaan semua baik-baik saja. Randy selalu berusaha membuat saya bahagia. Tapi setelah saya dan Randy pindah ke sini, semua berubah, Mah. Termasuk Randy. Kenapa, Mah? Kenapa Mama tega melakukan itu terhadap saya? Salah saya apa, Mah? Jadi kamu nyalahkan mama. Kamu nyalahkan mama, rumah tangga kamu begini, itu kesalahan mama. Saat itu saya sangat kesal sekali. Ibu mertua saya malah ngomong sama Mas Randy sambil menangis. Dan seolah-olah semua itu kesalahan dilimpahkan pada saya. Padahal semua itu tidak benar. Kamu lo kenapa sih ke Mama?
Hah? Sumpah, Mas. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Malah, Mama gak mungkin menangis kalau misal kamu gak apa-apain Mama. Aku nggak akan tega ngejahatin Mama, Mas. Aku nggak akan tega. Pokoknya kamu sekarang harus minta maaf sama Mama. Kalau misal kamu gak minta maaf sama Mama, aku gak mau maafin kamu selamanya. Udah, ayo cepat. Malah nangis. Udah. Kenapa? Memang terasa. Tapi itulah cinta Safira yang selalu berjuang mempertahankan rumah tangganya atas nama cinta sejati. Hingga buat cinta Safira yang tetap mempertahankan cintanya untuk Randi mulai memperlihatkan gejala yang berbeda pada diri Safira. Akhirnya saya bisa melihat Mas Randy senyum lagi. Tapi saya masih bingung. Kenapa dulu Mas Randy sering marah-marah sama saya? Ternyata begitu saya bisa memberikan keturunan, Mas Randy begitu senang. Mungkin dulu karena sering marah-marah sama saya belum bisa memberikan keturunan. Assalamualaikum, Mama. Safira hamil loh, Ma. Ya sayangnya. Hamil, Ma. Iya, Mama
senang ntar punya cucu. Gini aja, gimana kalau mulai sekarang kita cari nama buat cucu perempuan apa cucu laki-laki ya? Taruh dulu mah kalau Pokoknya cewek, buat cucu mama harus yang bagus. namanya ya pokoknya pasti keren lah namanya. Dikit-dikit keren lah apalah gitu pokoknya. Pokoknya mama seneng buat punya Ya, cucu. pokoknya mama ntar kalau misalnya udah gede tuh kan anaknya pasti manggil nenek gitu ya. Aduh, sayangnya. Punya cucu. Sayang, kamu kenapa? Bentar ya, Meh. Sejak saat itu, ibu mertua saya sakit. Dan dokter bilang, ibu mertua saya mengidap penyakit TBC. Ibu mertua saya nggak boleh terlalu stres, karena akan memperburuk kondisinya. Semua itu akan membuat tertekan saya. Dan rumah tangga saya diambang kehancuran. Ma, kayaknya di rumah ini harus ada yang kerja deh, Ma. Kan kebetulan Mama lagi sakit. Terus Safira kan lagi hamil besar. Mungkin kan dia bentar lagi melahirkan. Apa Mama punya saran? Siapa yang buat diajak kerja di rumah sini, Ma? Siapa? Kamu telepon aja Diandra. Nomor teleponnya ada di HP mama. Di pojok sana meja. Diandra. Kayaknya aku pernah denger deh nama itu. Ya ampun. Itu kan nama perempuan yang pernah dijodohin ibu mertua aku buat Mas Randi. Lagi-lagi, demi membahagiakan mamanya, Randi rela mengorbankan perasaan istrinya. Padahal Diandra adalah gadis yang pernah dijodohkan oleh mamanya untuk Randi. Namun waktu itu Randi tetap memutuskan ingin menikahi Safira. Hingga kini, kembali nama Diandra mengusik hubungan cinta di antara Randi dan Safira. Misi. Misi. Siapa? Apa ini perempuan yang namanya Diandra? Dia cantik. Jangan-jangan gara-gara dia hadir di rumah ini, Mas Randi akan mengkhianati cintaku. Lain di mulut, lain di hati. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk sikap pelin-pelan Randi. Ternyata keputusan kata-kata tegas yang keluar dari mulutnya untuk selalu setia pada Safira hanya isapan jempol belaka. Seiring waktu berjalan, semakin terlihat bahwa Randi mengingkari janji setianya itu pada sang istri. Yang sudah pasti membuat perasaan Safira semakin pilu berada di rumah
ibu mertuanya tersebut. Makan ya Bu ya, biar cepat sembuh. Enak nggak? Paksa. Ibu. Lagi makan Bu ya? Iya. Udah. Pelan aja ya. Apa lagi ya? Tambah lagi. Sayang ya. Iya Bu ya. Paksain. Iya. Ya, suapin lagi. Sayang. Kamu kenapa? Ibu Safira banyak-banyak istirahat. Karena pada saat Ibu Safira melahirkan, Ibu mengalami pendarahan yang cukup hebat. Jadi Ibu harap tenang, jangan stres, anak Ibu sehat. Makasih ya dok. Mas, anak kita mana? Rasanya saya tidak rela Diandra menggendong anak saya. Dan sepertinya saya ingin merebutnya dari dia. Tapi karena kondisi saya masih lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selama saya 3 bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya saya diizinkan pulang. Tapi saya melihat perubahan kondisi rumah tangga saya yang menyakitkan perasaan saya. Hanya cinta yang dapat mengindahkan harapan. Dan hanya cinta pula yang dapat meluluhkan perasaan. Besarnya rasa cinta Safira pada buah hatinya tersebut membuat hatinya ingin selalu dekat dengan arwah bayi mungilnya. Namun harapan hanya tinggal harapan. Yang terjadi di depan Safira justru kenyataan dengan banyaknya rintangan saat ingin menggapai keindahan cinta di hatinya.
Assalamualaikum, Ma. Pa. Aduh, Safira anakku, Pak. Safira, kenapa Safira? Kamu sakit? Aduh, Safira. Pak. Aduh. Jangan ambil anak aku. Jangan ambil suami aku. Kamu masih kabar sih? Jangan pisahin aku sama anak Safira. aku. Maafin Mama ya, sayang. Mama selama ini sudah menyakiti kamu. Maafin Mama ya. Udah, Kamu jangan mau nangis. kan maafin Mama? Makasih ya Safira ya. Udah, jangan nangis ya. Semoga kisah dalam Butuh Mata ketiga kali ini bisa membuka mata dan pikiran kita agar lebih arif dan bijaksana dalam bertutur maupun bertindak. Saya Sally Hasan beserta segenap tim Butuh Mata ketiga undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode mendatang dengan kisah yang berbeda. Saksikan terus acara ini karena Butuh Mata ketiga untuk melihat